apakah revitalisasi lapangan Merdeka Medan itu sudah sesuai dengan makna revitalisasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pelestarian Cagar Budaya, Bang? Kenapa kita mengawal ini dalam konteks sudah melindungi wali kota sebenarnya. Betul. Supaya Saya setuju. Jangan sampai di kemudian hari terkena kasus karena undang-undang ini dilanggar. Iya. Kami laporkan Bapak Presiden, lapangan Merdeka hari ini terakhir kami pakai. Selanjutnya akan ditutup oleh wali kota dan akan dilakukan pemugaran, dikembalikan ke lapangan Merdeka Situs, Sumatera Utara. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat-sahabat hukum pidana, saya kali ini akan membahas untuk bagian ketiga tentang lapangan Merdeka Medan, ya, sebagai sebuah cagar budaya. Tanggal 8 Juli yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, telah meletakkan batu pertama terhadap revitalisasi lapangan Merdeka Medan. Nah, kita tentu perlu tahu ya, apa konsekuensi juridis dari revitalisasi itu. Karena revitalisasi juga ada di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, saya sudah kehadiran dua orang narasumber yang hebat ya, yaitu Bapak Miduk Huta Barat. Selamat siang Bang Miduk. Siang, Bang Sofyan, terima kasih untuk tetap konsen pada lapangan Merdeka Medan sebagai anak Medan ya. Ya, ada di mana nih Bang? Kelihatannya ya latar belakangnya pendopo ini. Benarkah ini di lapangan Merdeka? Ya, ini bentuk kecintaan karena kita selama di Medan, kalau Bang Sofyan buat podcast, kita usahakan kita berada di TKP. Iya. Baik, terima kasih Bang Miduk, sehat-sehat selalu. Satu lagi tamu saya, ya, beliau ini sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya adalah dari perwakilan Koalisi Masyarakat Sumatera Utara yang terus mengawal terhadap keberadaan lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya. Tamu saya kedua adalah Pak Boy Birawang. Pak Boy, saya panggil aja Bang Boy ya, karena orang Medan ini. Bang Boy, apa kabar Bang? Di mana posisi sekarang? Baik, kabar saya di Bekasi ya, di rumah sekarang. Ya, masih berdiri di Bekasi, Jakarta. Di Bekasi, administrasi Bogor ya, Kabupaten Bogor. Iya. Bang Boy ini adalah anggota Badan Pelestarian Ikatan Arsitek Indonesia Nasional. Beliau juga adalah tim sidang pemugaran DKI Jakarta. Nanti kita akan banyak perlu tahu ya, apa itu tim sidang pemugaran. Saya mulai dari Bang Miduk dulu ya. Bang, apa konsekuensi dari revitalisasi lapangan Merdeka Medan ini Bang? Bagi khususnya Abang yang selama ini mengawal cagar budaya lapangan Merdeka Medan ini. Perlu Abang jelaskan mungkin secara singkat itu revitalisasi dan apa dampak jangka panjangnya dan sebenarnya
revitalisasi dalam peletakan batu pertama itu yang sudah ditentukan titik koordinatnya, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi koalisi masyarakat sipil Sumatera Utara, atau menurut Abang masih ada hal-hal yang sebenarnya masih belum transparan dalam hal revitalisasi lapangan Merdeka Medan ini, Bang? Silakan, Bang. Ya, makasih Bang Sopyan dan juga seluruh pemirsanya channelnya Bang Sopyan ini. Jumpa kembali kita di podcast yang ketiga ini, Bang, ya. Ya, benar, yang ketiga, Bang. Ya, podcast yang ketiga. Pertama begini, pertama kita sangat menyambut baik ini tindakan dari wali kota, Bapak Wali Kota, yang bisa langsung progresif ya. Setelah beliau menerbitkan SK penetapan lapangan Merdeka sebagai cagar budaya pada tanggal 28 Oktober 2021. Bayangin, setelah 2 bulan, pihak Pemko itu sudah bisa membuat sebuah KAK yang memberi judul revitalisasi lapangan Merdeka gitu loh. Nah, setelah KAK ini Januari 2022 siap, lalu ditunjuklah arsitek di bidang pelestarian oleh Pak Wali untuk mendesain revitalisasi lapangan Merdeka ini dan juga membuat DED-nya, detail engineering desainnya. Ini kita ketahui ketika pada hari Senin 25 April tahun 2022 koalisi di FGD yang ketiga ya diundang untuk hadir. Ya. Untuk melihat expose draft konsep yang didesain oleh arsitek dan timnya. Oke. Pak Wali menugaskan yang menjadi PPK atau katakan dinas terkait yang menangani revitalisasi ini adalah Dinas PKP 2R Kota Medan. Semacam PU-nya lah. Itu. Kadisnya Pak Endar Sultan Lubis, MSI, gitu. Sayangnya di FGD yang ketiga itu peserta saya pribadi dari koalisi yang mewakili tidak punya KAK itu waktu itu. Kita tidak dikasih KAK, peserta itu juga tidak dikasih materi draft konsep desain itu yang ada print out-nya gitu ya, supaya kita bisa melihat. Sang arsitek itu hanya menampilkan dalam bentuk slide dan screen gitu loh. Jadi rasa-rasanya ini masih secara administrasi proses FGD ini. Kita belum bisa masuk kepada hal-hal yang substansial gitu loh. Itu pada tanggal 25 April ya. April 2022 gitu. Maka saya waktu itu menyampaikan, saya pribadi dari koalisi tidak bisa merespon ini secara substansi karena saya nggak akan bisa melihat itu desain kalau KAK-nya nggak ada. Bagaimana kita melihat sebuah gambar kalau maksud daripada rancangan itu program ruangnya tidak ada tertuang yang kita lihat gitu. Jadi bisa dikatakan belum ada transparansi dalam desain revitalisasi itu kepada masyarakat sipil. Ya, dalam arti mungkin sebuah FGD itu kan ada materi minimal ya, yang harus ada dipegang oleh peserta yang diundang. Supaya pembicaraan itu juga bisa masuk kepada hal-hal yang substansi sifatnya gitu loh. Kalau enggak kita kan nanti makanya dalam pertemuan itu tidak banyak yang memberikan komentar-komentar yang substantif. Bahkan orang hanya bicara itu 3 orang aja gitu dari sekian 20 instansi yang diundang. Nah Bang, terkait dengan peletakan batu pertama itu kemarin, apakah desain yang ditampilkan pada saat peletakan batu pertama itu diperlihatkan kepada publik atau tidak Bang? Pada tanggal 8 Juli kemarin. Ya. Jadi saya lanjut ya. Ya. Waktu itu saya tanya arsiteknya, kita boleh nggak peserta ini dikasih gambar? Ya.
Arsiteknya bilang belum bisa karena ini belum final. Oke. Lalu berapa lama pekerjaan ini dikerjakan? Dalam KAK-nya katanya itu 5 bulan. Desain itu harus selesai dengan DD-nya pada tanggal 26 Juni. Oke. 2022. Oke. Oke. Peletakan batu pertama itu tanggal 8 Juli. Berarti hampir 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian, ya. Ya. Artinya perizinan dalam 2 minggu itu berarti sudah berjalan itu. Di lapangan kita melihat kemarin izin itu keluar tanggal 7 Juli di lapangan, ada pelangnya. Oke. Nanti bisa saya kirim pelang itu. Iya, boleh. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 TVRI mengundang Kadis PKP 2R tadi. Dan juga mengundang koalisi dalam judul tanggapan publik untuk menanyakan revitalisasi yang dilakukan oleh Pemko Medan ini seperti apa itu. Oke, itu tanggal 23 Juni ya. 23 Juni. Di situ Pak Kadis menginformasikan itu ada rekamannya ya. Rekaman dari tanggapan publik itu. 22 Juni pemenang atau pelaksana daripada revitalisasi dalam arti berarti kontraktor. Ya. Itu sudah tahu. Coba bayangkan 26 Juni desain itu selesai. Oke. 22 Juni pemenang kontraktor sudah diketahui. 7 Juli IMB terbit. 8 Juli Pak Jokowi sudah datang untuk meletakkan batu pertama. Artinya makna yang mau Pak Sopyan tadi tanyakan ke saya, ya. Menurut analisa saya dari yang urutan waktu tadi, ya. Berarti ini masih seremonial. Oh. Itu makna yang saya tangkap sebagai orang awam yang backgroundnya pernah sekolah di arsitektur. Jadi bisa dikatakan desainnya itu belum final ya Bang ya? Nengok urutan-urutannya tadi itu. Kalau dari sisi waktu 5 bulan itu harus selesai. Tapi kan biasa kan kadang-kadang kalau perubahan-perubahan itu yang tidak prinsip, bahkan yang prinsip kadang-kadang kan Pak Mas Boy nanti sangat tahu bisa adendum, ada mekanismenya gitu. Ya. Harusnya kalau pertanyaan seperti itu kita tanya nanti kepada pihak Pemko lah, kepada PPK-nya, Kadisnya. Gitu. Reaksi dari koalisi masyarakat sipil seperti apa atas revitalisasi, kemudian melihat proses yang menurut saya terlalu dipaksakan untuk mencapai peletakan batu pertama revitalisasi ini tanggal 8 Juli itu? Ya, terima kasih. Menurut kita ini memang progresif dari sisi Pemko. Ya. Dan baik sekali dia bisa langsung cepat ya. Ya. Tetapi kita pikir tadi setelah ditetapkan itu dirapikan saja dulu pagar dibuka bangunan. Ya memang tanggal 20 Juni seluruh aktivitas pusat-pusat jajanan di sini sudah dikosongkan, nggak boleh lagi 20 Juni. Hari Minggu itu. Jadi tanggal 20 Juni itu segala aktivitas ekonomi yang ada di lapangan desa ya, itu berhenti udah. Tidak ada lagi. Sampai sudah sekarang. Kosong. Sampai podcast ini kita wawancarai udah berhenti. Ya. Tapi bangunan belum diratakan. Bangunan belum diratakan. Kecuali yang spontan sifatnya, pedagang-pedagang yang spontan ya. Oke. Yang masang tenda, payung masih ada nih. Tadi saya minum Milo masih bisa pesan di situ. Reaksi pemilik gedung yang permanen itu apa Bang atas revitalisasi ini? Ya karena tadi sudah Pak Jokowi diumumkan sebelumnya oleh Sekda akan peletakan batu pertama, tentu mereka dan Pemko pada tanggal sebelum 20 Juni itu udah mengundang seluruh pemilik pedagang supaya segera menghentikan, dan surat dari Pemko juga melalui Kadis sudah sampai kepada seluruh, dan saya bisa tunjukkan nanti itu dipajang juga di setiap bangunan. Ya. Bang, surat supaya mengosongkan bangunan itu. Apakah revitalisasi ini ada hubungannya nggak dengan putusan pengadilan di tingkat pertama, di tingkat kedua yang
diinisiasi oleh koalisi masyarakat sipil. Artinya kemenangan koalisi masyarakat sipil untuk untuk cagar budaya lapangan merdeka ini kemudian direspon dengan revitalisasi. Ada hubungan dengan itu atau tidak, Bang? Kalau kita lihat langkahnya, Bang, tentu 14 Juli Pengadilan Tinggi memutuskan, lalu Pemko banding, naik di Pengadilan Tinggi Medan 3 Februari, Pengadilan Tinggi menolak bandingnya Pemko, wali kota. Artinya kalau kita lihat dari situ, kan ke Oktober penetapan itu tentu ada ya. Ada hubungannya. Yang tahu di dalam mereka, tetapi pasti dari sisi publik urutan tadi kan sangat jelas keputusan itu gitu loh. Ya. Oke. Jadi menurut saya dan koalisi, kita menyambut baik revitalisasi ini. Hanya sayang kita harus mengawal jangan tergesa-gesa maunya. Karena nanti tindakan revitalisasi ini kalau kita ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Wali Kota maupun Kadis PKP 2R sebagai dinas terkait yang melakukan, ini masih pernyataan-pernyataan mereka masih hidup gitu. Sepertinya belum final sekali apa yang dimauin. Oke. Terhadap revitalisasi itu. Ya, baik. Itu dulu Bang Ren. Ya, baik Bang Miduk. Saya ke Bang Boy ini. Bang Boy, Undang-Undang 11 tahun Undang-Undang nomor 20 ya tahun 2010 tentang cagar budaya itu di dalam pasal 83 ya, 80 kalau tidak silap mengatur tentang revitalisasi. Apa sih sebenarnya makna juridis revitalisasi ini dan bagaimana konsekuensi revitalisasi lapangan merdeka Medan ini terhadap pelestarian cagar budaya, Bang? Ya, sebenarnya tadi ini ya, saya kemudian membaca nomor 11 tahun 2010. Jadi ingatnya tahunnya lebih tinggi dari nomor undang-undang lebih tinggi, nomor 11 tahun 2010. Nah, revitalisasi itu pada kuncinya adalah pemanfaatan cagar budaya untuk sebanyak-banyak kepentingan masyarakat. Ya. Bagaimanapun setiap hal yang ada di muka bumi yang proses kemerdekaan kita itu dari penjajah itu semuanya pampasan perang. Semua adalah pampasan perang, tadinya adalah milik kolonial. Nah, kemudian ketika kemudian menjadi nasionalis milik kita, maka pemanfaatannya harus untuk kepentingan masyarakat sebanyak-banyaknya. Ya, itu dijamin oleh ditetapkan juga dalam undang-undang. Jadi kesejahteraan rakyat itu berelasi dengan pemanfaatannya. Ini yang disebut revitalisasi. Revital itu menghidupkan kembali. Karena umumnya biasanya daerah-daerah tertentu itu sudah karena perubahan morfologi kota dan fungsi-fungsi kota. Nah, ketika dia berubah, maka dia dihidupkan kembali. Tapi hidupnya itu harus atas kepentingan seluruh warga kota, tidak sepihak. Bahkan tidak untuk kepentingan pemerintah, karena pemerintah hanya menjalankan saja apa yang dibutuhkan warga kota. Kira-kira revitalisasi harusnya seperti itu. Ya, kemudian kalau dikaitkan dengan lapangan Merdeka Medan, apakah revitalisasi lapangan Merdeka Medan itu sudah sesuai dengan makna revitalisasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pelestarian Cagar Budaya, Bang? Ya, yang pertama itu ada nilai budaya. Budaya ini sebelum kita masuk pada kepentingan kebutuhan masyarakat ya. Jadi di dalam pasal 80 undang-undang ini disebutkan revitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan budaya harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial dan atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Ini sebenarnya di dalam pasal sebelumnya itu keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan atau teknologi pengerjaan harus dipertimbangkan. Perubahannya adalah seminimal mungkin. Jadi ini disebut sebagai minimum intervensi. Minimum intervensi karena kita kan tidak mewakili seluruh zaman. Ya, masa depan kita yang di depan nanti belum tentu dengan apa yang kita lakukan hari ini. Makanya untuk menjaga itu lebih aman selalu digunakan minimum intervensi. Sehingga nilai-nilai asli tadi tidak terusak, ya, tidak tergantikan dengan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian
pada masa dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya. Nah ini, pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Nah ini sebenarnya yang dijaga adalah manfaat ini bukan hanya kita, seluruh kelompok golongan ya, kelas sosial, tapi juga masa kini dan masa akan datang. Yang masa lalu tentu saja nggak punya kepentingan lagi karena tidak bisa memanfaatkan, tapi masa depan masih memungkinkan itu. Jadi jangan mengganggu hak-hak mereka. Dari mana caranya? Ya dikaji. Dikaji ini untuk mencari esensinya apa. Kita harus mempertimbangkan lah masa depan itu kira-kira kebutuhannya apa. Jangan sampai yang kita lakukan ini kemudian tidak bisa lagi dikoreksi karena sudah terlanjur, sehingga masa depan nanti hanya memaki-maki masa lalu ya, pendahulunya karena melakukan kesalahan besar. Ya itu kira-kira esensinya. Kalau Abang udah lihat belum desain dari lapangan Merdeka Medan yang akan direvitalisasi itu? Dan kalau dari kajian Abang, dari kajian tata ruang, kajian lingkungan, kajian masa depan, itu bagaimana Bang? Kontur atau desain yang sudah ditetapkan oleh Pemko Medan sebagai sebagai pihak yang punya otoritas untuk melakukan revitalisasi. Atau revitalisasi ini walaupun itu lahan ada di Pemko Medan, apakah harus tetap mendapatkan restu dari pemerintah pusat atau mereka punya otoritas sendiri untuk mendesainnya? Tadi Bang Miduk juga mengatakan bahwa kurang puas juga masyarakat sipil dalam melihat keterbukaan dari Pemko Medan. Tapi kalau Abang sendiri dari sisi desain lah ya, desain sebagai orang arsitek, apakah desain yang sudah dibuat oleh Pemko Medan itu sudah memenuhi kaidah-kaidah arsitektur, kaidah-kaidah cagar budaya, dan kaidah-kaidah keselamatan sosial dan pelestarian lingkungan, Bang? Ya, yang pertama cagar budaya ini punya tingkat-tingkat berbeda ya. Ada tingkat nasional, tingkat provinsi, kemudian tingkat kota. Kalau dia berkaitan dengan hal-hal yang bersifat nasional, kemerdekaan, tentang persatuan dan kesatuan, hal-hal yang dijabarkan dalam sila-sila Pancasila ya, artinya berkaitan dengan kemanusiaan, kemudian persatuan nasional, kerakyatan yang sifatnya menyeluruh ya, political yang levelnya nasional, maka itu harus ada keputusan dari presiden. Nah, tapi kalau dia lewat di proses provinsi, jadi pada kultural bersifat lokal, maka dia memerlukan persetujuan gubernur. Kalau dia lebih kecil lagi, lebih kawasan urban yang lingkungan kota, maka wali kota yang menentukan. Nah, itu adalah persetujuannya. Tapi prosesnya adalah melibatkan para ahli. Setelah ahli dilibatkan, apakah dia itu misalnya TACB, kalau di Jakarta, di DKI ada TSP, tim sidang pemugaran. Kemudian ada akademik. Akademik ini pertimbangannya agak berbeda karena dia harus pertimbangannya akademis. Jadi berteori-teori ilmiah ya. Nah, ini yang sebenarnya ada lagi dari masyarakat umum yang kemudian juga mewakili pandangannya, karena itu kemudian ada yang bersifat sosial ya. Hal-hal yang terjadi kebutuhan mereka secara keseharian, kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Nah, itu kalau masukkan di dalamnya, maka keputusan tadi kemudian menjadi inkrah ya, menjadi sah ketika menjadi keputusan yang diwakili keseluruhan terlibat di sana. Memang ini tidak mudah. Nah, umumnya memang di DKI itu kan tim sidang pemugaran itu dibentuk, meskipun diinisiasi dibentuk oleh Pemda, tapi kemudian yang dimasukkan adalah mewakili akademik universitas itu ya, kemudian mewakili praktisi, mewakili para ahli, kemudian ditetapkan satu tim. Yang dalam tim ini kemudian ikut memutuskan. Kalau tadi sebenarnya saya memang sudah melihat ada satu bangunan besar saya lupa di sisi sudutnya ya, karena itu bentuknya seperti stadion, seperti lapangan untuk trek di pinggirnya itu ada elips, kemudian ada lapangan di tengah. Yang saya tidak tahu kan argumen yang dibangun, mengapa itu dianggap sebagai perlindungan. Nah, nilai apa yang dilindungi sebenarnya? Ini harus kita lihat jejaknya. Meskipun itu karya dari koloni, tapi bagaimanapun kita harus menerima realitas bahwa Indonesia ini lahir karena ada kolonialisme. Artinya kalau tidak pasti kan Samudra Pasai, Aceh misalnya, atau di Jawa itu Mataram atau Banten yang akan menjadi kerajaan yang seperti di Malaysia. Jadi kita menjadi Kesultanan kanan.
tidak pernah menjadi satu kesatuan, karena yang menyatukan kan sebenarnya kolonial Belanda. Mereka ngumpulin semua pulau, dikuasain, kemudian setelah kita merdeka, ya kita mau tidak mau menggunakan teritorial yang sudah dibuat oleh Belanda. Ya, teritorial dan menundukkan itu menjadi suatu kondisi yang tidak terjadilah Indonesia berdasarkan proses kolonialisasi itu. Karenanya lapangan ini juga mau kalau hampir semua kota di seluruh Indonesia itu adalah karya Belanda. Umumnya yang banyak mungkin misalnya Karsten ya atau beberapa arsitek lain itu kemudian juga merencanakan kota. Nah, tapi memang di balik kota-kota itu ada layer-layer kota asli. Belanda kan juga ketika melakukan itu kemudian dikembangkan. Nah, kita harus mencari argumen itu. Sebelum Belanda menggunakan ini, apakah alun-alun itu sudah ada? Kalau sudah ada, apa pendekatan perkotanya? Apakah kosmologi? Ya, pendekatannya harus kita cari. Argumen ini harus dibangun. Setelah dibangun, harus kembali. Inilah jati diri Medan, jati diri Indonesia. Seperti apa? Jadi alun-alun ini fungsinya apa? Kalau di dalam awal kalau di Jawa kebanyakan Hindu Buddha itu menggunakannya sebagai halaman dari keraton. Nah, halaman keraton ini pengumuman ya, untuk pengumpulan massa, hal-hal yang penting untuk disampaikan. Pertemuan. Ya, itu seperti balai kota. Jadi pernyataan masyarakat yang disampaikan kepada raja. Jadi mereka bisa perwakilan. Nah, kemudian ada samping-sampingnya berkembang, ada fungsi-fungsi penting ya. Kalau di masa sudah Islam masuk, ada masjid, kemudian ada pasar. Pasar itu menunjukkan ekonomi harus bergerak di kota, ada kontrol. Nah, memang ini monarki sifatnya. Setelah kita menjadi republik, tentu pendekatannya berbeda. Di dalam posisi republik ini juga masyarakat harus paham bahwa res publica itu, mana publik itu memiliki hak-haknya ya untuk menyatakan diri di mana pemerintah ini adalah yang ditunjuk ya. Jadi ditunjuk mewakili rakyat. Bukan sebaliknya. Kalau di dalam monarki kan raja berkuasa, kata-kata raja adalah hukum. Di dalam kasus ini berbeda. Pendapat publik menjadi penting karena res publika tadi. Itulah bentuk republik yang sesungguhnya. Di dalam posisi itu, bagaimana menginterpretasikan lapangan, ada berdasar tadi pendekatan kita tentang Pancasila, tentang republik, dan kemudian proses yang kolonial tadi, dan mencari ya sejarah sebelumnya. Yang kemudian siapa yang mendirikan kota awalnya, apa keinginannya. Itu jadi saya potong Bang. Jadi desainnya itu harusnya sebelum Belanda masuk atau setelah lapangan Merdeka itu dikuasain oleh Belanda, desain untuk sebagai sebuah cagar budaya. Tentu saja kalau jejak sebelum Belanda masuk, ya itu pasti penting karena itu sebelum ada intervensi asing yang mempengaruhi kita. Kita sudah punya masyarakat lokal itu punya kemerdekaan lebih dulu, meskipun bukan sebagai Indonesia, tapi sebagai masyarakat lokal. Karenanya yang harus direbut kembali ya, pertama adalah menjadi jati diri yang aslinya dulu. Itu yang sebenarnya kultural budaya harusnya punya itu, sehingga setiap kota, setiap etnis, setiap karakter itu harus muncul karena menjadi kaya. Jadi kota itu punya daya tarik sendiri, setiap kota, bukan ditentukan dari pusat. Ini yang paling penting. Nah, kalau jejaknya mungkin sulit terlihat, maka kita ambil yang paling mungkin, yaitu sejak zaman, karena Belanda bukan membuat juga tidak berarti semua harus ikut ya. Masyarakat waktu itu juga diperhatikan. Kalau enggak kan pemberontakan terjadi tidak ada berhenti. Mereka juga melakukan itu untuk sebagai negosiasi ya, untuk meredam pemberontakan. Dan dalam posisi itu, dasar argumen itu, maka arsitek yang kontroversial menyatakan, maka berdasarkan situasi itu, kami rencanakan ini adalah atas nama masyarakat. Ini yang paling penting. Karena kalau kita hanya kapitalis ya, menyewakan, kemudian ekonomi, maka itu pihak pada investor. Nah, ini yang problematik, investor kemudian berjalan sendiri, bertentangan dengan keinginan masyarakat yang sesungguhnya. Ini yang kita hindarkan. Bang Miduk, saya kembali ke Bang Miduk ini. Tadi ada argumentasi menarik juga ini dari Bang Boy soal harus bisa dicari jejak sejarah sebelum bagaimana sebetulnya desain dari lapangan Merdeka itu. Nah, kalau dari koalisi masyarakat sipil, bagaimana sih desain yang diharapkan? Ya, tadi ada kata-kata res publica, jadi keterlibatan publik. Jadi sebetulnya masyarakat publik di Sumatera Utara itu pengennya seperti apa sebetulnya lapangan Merdeka itu? Di satu sisi Pemko punya desain sendiri, tapi apakah desain yang dibuat oleh Pemko itu sudah sesuai dengan cagar budaya, sudah sesuai dengan keinginan publik, sudah sesuai dengan rekam
jejak sejarah atau bagaimana, Bang? Ya, harapan kita tadi, ya, setelah Lapangan Merdeka ditetapkan menjadi cagar budaya, yang pertama, pemerintah daerah Pemko bersama gubernur mengusulkan ini kepada pemerintah pusat supaya ditetapkan menjadi situs proklamasi. Yang kedua, ya, situs kalaupun dia ya Lapangan Merdeka ini mau ditata, kita berharap KAK itu, kerangka acuan kerja, seperti apa penataannya, ini Pemko memfasilitasi dulu, mengundang pihak-pihak terkait seperti Balar, Arkeologi Provinsi Sumatera Utara, Badan Pelestarian Cagar Budaya Medan Aceh, tim TACB Kota Medan, akademisi, termasuk ya wajar toh koalisi yang mengawal ini juga tokoh-tokoh masyarakat dan DPR untuk membangun kesepakatan seperti apa atau prinsip-prinsip apa yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan tadi untuk dituangkan di dalam kerangka acuan kerja itu. Tetapi harapan ini yang kedua ini belum terjadi. Karena apa? Karena Pemko itu menyusun secara sepihak, boleh kita katakan seperti itu ya. KAK itu. Dan kemudian menunjuk arsitek untuk mendesainnya berdasarkan KAK itu. Nah, lalu pertanyaan Bang Sopyan tadi kepada Mas Boy dan saya itu ketika melihat ada kemarin di posting ya di Instagramnya Pak arsiteknya dan juga fotonya di media lokal, memang ada dibangun ulang pendopo di atas. Oke. Pendopo yang saya sekarang di belakang ini kan baru tahun lalu nih 600 juta nih diperbaiki atap-atapnya. Oke. Nah, ini mau diruntuhkan. Lalu akan muncul pendopo baru. Itu yang tadi disebut Mas Boy tadi dengan plat, dengan kerangka baja yang kan karena kita belum tahu apa yang mendasari itu pendopo dibuat. Apa signifikansi yang mau dimunculkan? Padahal harapan kita ketika ini ditetapkan menjadi cagar budaya harusnya diperlakukan kembali ke bentuk asli. Otensitasnya ini yang maunya digali. Sejarah yang pernah terjadi di Lapangan Merdeka ini ada peristiwa Perang Tamiang 1896 itu ada pernah dulu di sini ada tugunya, Tugu Tamiang. Lalu ada Grieten dibangun 1924. Lalu ada Tugu Pukuraido. Ada nama-nama sejumlah pejuang-pejuang Jepang yang diabadikan di sini. Itu kan pernah diratakan. Oke. Sebelum monumen tahun 1986 ini dibangun oleh Republik. Nah, harusnya pengertian mengembalikan ke bentuk semula. Bentuk semula itu kan ini persegi panjang. Panjangnya 275 meter, lebarnya 175 meter. Itulah yang kita sebut luasnya 4,88 hektar itu supaya kembali dulu didudukkan kepada bentuk aslinya tadi. Yang kedua, sebelumnya itu kan tidak ada bangunan apapun di bawah Lapangan Merdeka ini. Tidak ada basement. Lalu kenapa penjelasan dari Pak Wali, baik di media maupun di dalam wawancara itu, mereka akan mengembalikan ini kepada bentuk aslinya, menjadi ruang terbuka yang bisa mandang sejauh mata memandang, tetapi pendopo nanti dibangun ulang dan di bawah ada basement 2 lantai. Ini yang belum ketemu. Apa maksud dan apa urgensinya? Dan kalau mengembalikan kepada bentuknya semula, ya yang semula nggak ada basement di bawah. Kalaupun ada mau dibuat sebuah basement ke bawah, itu dalam rangka apa urgensi? Apa urgensi sehingga harus mengorek ini ke bawah gitu loh. Mengingat Lapangan Merdeka ini bagian dari RTH Kota.
Pusat kota ini menurut hasil kajian 2015 masih 2% ruang terbuka hijaunya. Dari 30% loh yang seharusnya. Artinya kalau dibuat lobang lagi dikorek ke bawah, ini kan nanti akan mengurangi daya serap daripada permukaan lapangan Merdeka ini. Nah, dampak-dampak itu tadi mungkin yang dikatakan Mas Boy, sudah ada kajiannya nggak tentang itu? Nah, itu yang belum kita dapatkan penjelasannya gitu loh. Kita bukan mau menentang itu, tetapi kita publik diberitahu apakah kajiannya sudah ada. Dan disampaikan kenapa ini bisa dimungkinkan dikorek ke bawah. Ini adalah cagar budaya loh. Apakah juga tim TACB Kota Medan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Medan Aceh sudah dimintai tentang hal ini gitu loh. Dan mereka menyetujui itu gitu. Biar kita tahu. Kita kan orang awam, kalau sudah ahlinya yang bilang, ya kita tahu penjelasannya apa, pasti akan ada tanggapan kita seperti apa nanti gitu loh. Tetapi kan pasti para ahlinya juga yang sangat signifikan menentukan boleh atau tidak bolehnya gitu. Kita kan orang awam, Bang Sofyan. Ya, sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir ini, sahabat-sahabat hukum pidana. Kita bicara tentang bagaimana sebaiknya revitalisasi itu agar pertama tidak mengganggu kontur lingkungan, tidak mengganggu tentang cagar budaya itu sendiri, tidak menghilangkan nilai sejarah dari cagar budaya itu. Karena itu saya coba ulas ini bersama dengan Bang Boy dulu, setelah itu nanti ke Bang Midu. Gimana nih Bang, sebaiknya revitalisasi yang ideal ya, menurut pandangan Abang sebagai anggota dari Badan Pelestarian Ikatan Arsitek Indonesia Nasional dan juga tim sidang pemugaran DKI Jakarta, meskipun di Medan, Sumatera Utara belum ada ya tim sidang pemugaran itu. Ya, sebenarnya kalau saya selalu melihatnya gini ya. Kita kan merdeka bahkan setelah kegiatan cagar budaya dunia itu berjalan. Ya, mereka kan Athens Sarta itu yang pertama itu kan sekitar tahun 31-33 ya. Dan itu kan kita belum merdeka. Kemudian ada Venista, ya. Kemudian ada Buracarta, carta-carta itu sangat berpengaruh dan sangat penting. Nah, yang terakhir ini yang banyak dibahas itu adalah Heritage Impact Assessment. Heritage Impact Assessment itu adalah pertama adalah mengingatkan apakah dalam perencanaan itu sudah mempertimbangkan masalah dampak terhadap heritage. Yang kedua itu mempertimbangkan lagi setelah dibangun, kira-kira apakah heritage itu akan terganggu, tercederai. Ini yang paling penting. Nah, kebetulan ini kan menjadi perancangnya kan Pak Suhardi ini ketua ICOMOS. ICOMOS itu sangat concern pada HIA ini ya, Heritage Impact Assessment. Maka tidak boleh diabaikan masalah HIA ini, harus disampaikan. Dan itu bagian dari argumen. Pertama ditetapkan dulu heritage-nya apa, nilai situasi dari lapangan itu apa ya. Semua sejarah digali. Kemudian dari posisi itu harus dipertimbangkan impact-nya ketika dilakukan ini. Makanya kalau bangunan di atasnya itu mungkin ya masih sederhana. Kenapa? Dia mudah dikembalikan. Jadi kembalikan masa semula seandainya masa depan melihat ada kekurangan dari posisi desainnya. Bangunan tinggal dibongkar saja ya, sama dengan bangunan sekarang dibongkar. Tapi kalau membuat basement, ini kan sudah melakukan sebuah perlukaan pada bumi yang cukup signifikan. Kalau pondasi saja ya ditusuk saja masih bisa mudah dikoreksi. Tapi kalau dia menjadi ruang, maka problematiknya adalah secara fisik dia sudah pada posisi yang situsnya sudah berubah. Nah, kedua dikembalikannya bagaimana nantinya? Ya kan kalau sudah dibuat rongga, kalau digali kemudian ditutup lagi, maka akan ada seperti ruang kosong yang kemudian dipadatkan dengan kondisi yang berbeda. Ini mengembalikannya susah. Belum masa dampak sosialnya. Ketika beberapa contoh ya kalau Blok M di sini Jakarta ada, ketika dia tidak bisa terkontrol keamanan dan kenyamanannya, kemudian penguasaan secara teritorialnya, apa yang merawat, siapa yang menjaganya, ya ini yang sebenarnya penting untuk ditetapkan
harus dipertimbangkan. Kalau tidak ada yang mampu mengelola, tidak mampu merawat, melindungi, nanti pasti menjadi ruang sisa atau ruang yang tidak ada pengelolaannya. Kalau gelap di bawah kan orang tidak secure ya, tidak ada kondisi masyarakat yang bisa saling mengawasi, menjadi sangat berbahaya. Ini yang sebenarnya daerah tersembunyi ya, kira-kira begitu ya. Nah itu yang kemudian harus menjadi catatan ya. Saya kira hal yang lain adalah sebagai TACB juga pasti yang jadi concern kalau IAI pasti gini, kita ada sistem reward punishment. Kesuksesannya itu punya nilai bagus masyarakat akan diberi penghargaan ya, dari award yang IAI. Tapi kalau melakukan kesalahan yang fatal yang kemudian memberi pencitraan buruk terhadap IAI, maka itu potensi menjadi delik aduan untuk kode etik profesi. Jadi kalau melakukan perusakan pencitraan terhadap profesionalan, maka itu akan dibawa ke sidang kode etik dan itu akan bisa punya dampak. Dan kita pernah mengalami itu sebenarnya sebagai contoh ya di Trawulan di mana salah satu arsitek itu tidak memperhatikan impact ini, kemudian pondasinya merusak, ternyata ada situs yang terkena pile itu, kemudian izin prakteknya ditangguhkan selama 1 tahun. Ini sebenarnya yang penting adalah dalam posisi ini kan marwah atau kehormatan dari asosiasi ini harus dijaga. Kalau kita secara kolegial kemudian membiarkan, maka masyarakat akan melihat ada sikap tidak bertanggung jawab dari suatu asosiasi profesi. Nah ini sebenarnya saya kira untuk menjaga itu koridornya itu, ya, itu koridornya. Bang, apakah mungkin si arsitek ini merancang itu terinspirasi dari Monas yang juga ada di bawah tanahnya itu, Bang? Sekarang ini kan memang waktu itu kan perancangan itu sudah sejak awal, terutama dari posisi Tugu Nasionalnya. Yeah. Pada dasarnya selalu ada peluang revitalisasi ini yang kemudian menjadi adaptive reuse. Nah hanya saja pada saat itu dicanangkan pertimbangan nilai otentisitas atau nilai-nilai makna itu tidak berkurang. Kalau dalam posisi itu kan memang fungsi basement misalnya dibahas sebagai museum ya. Jadi memang itu diletakkan sebagai museum. Di dalam format konsepnya itu kan melalui sayembara ya. Memang sudah ditetapkan seperti itu. Hanya saja di dalam bagian yang menjadi bagian dari Monas, bagian yang lain tidak yang melakukan itu. Artinya itu terjadi memang keputusan dari sayembara waktu itu. Ya. Nah kalau ada rencana kemudian mengkoneksikan, sekarang kan ada koridor yang kalau di Monas itu koridor nyebrang supaya kegiatan di atas itu bersih, tapi titik masuknya itu tidak menyebabkan orang ngantri itu, sehingga titik masuknya di ujung yang lain, kemudian turun ke bawah, kemudian nongol munculnya itu di bagian tengah Tugu Nasional. Nah ini sebenarnya kan sudah di dalam bagian dari konsep bahwa nanti apakah memungkinkan museum itu diperluas tempat masuknya tadi dengan memanfaatkan itu masalah yang berbeda. Nah ini yang kemudian kalau Monas juga harus dipahami. Ada yang saya sebutkan tadi, ada zona-zonanya. Jadi ada zona inti. Di zona inti ini tidak boleh dirubah. Ya. Kemudian zona perimeter kedua itu kemudian ada yang di transisinya. Itu mungkin saja dilakukan, tapi sangat terbatas. Baru kemudian zona pendukung di kelilingnya. Ini yang memungkinkan dilakukan. Nah, karenanya di dalam lapangan Merdeka ini harus dilakukan zonasi lebih dulu. Zonasi itu kemudian ditetapkan sebagai rencana detail tata ruang yang kemudian menjadi acuan. Acuan ini pasti harus ada analisa dampak lingkungannya. Jadi selain analisa dampak cagar budayanya, dari mana asalnya? Ya dicari dulu marwahnya. Jadi jiwa dari lapangan ini sebagai cagar budaya itu apa? Apakah di tengahnya? Apakah di sisinya? Atau di mananya? Kenapa? Itu adalah masa lalu pemanfaatannya. Jadi ketika Belanda menggunakan untuk apa? Atau sebelumnya ada layer lain sebelum Belanda masuk. Ada kota lama. Nah ini yang sebenarnya digali lebih dulu. Nah kalau dibangun argumen kemudian di persetujuan publik itu dengan di-announce ya, diumumkan. Kemudian jika tidak ada perlawanan masyarakat dan melihat pertimbangan yang berbeda, maka itu diterima sebagai keputusan. Di dalam zona-zona itu yang kemudian
ring terluar itu bisa dilakukan apa saja yang di dalam koridor yang sudah disepakati. Yeah, kalau tanpa itu kan jadi rumit gitu. Terus kalau sepihak maka itu bukan keputusan ini warga dan ahli. Ya, ya. Bang Midu, itu kan basement itu rencananya bukan seperti di Monas ya, itu kan monumen ya. Nah, kabarnya basement itu yang akan dibuat oleh Wali Kota Medan itu memindahkan areal bisnis yang di atas ke bawah. Apakah itu benar, Bang? Ini host kita ini Mas Boy, dia bisa nyerempet kayak pedang ini. Tapi Mas Boy tadi sudah menyatakan, mengafirmasi bahwa penyampaian itu adalah upaya untuk memproteksi, melindungi arsitek. Ya, betul. Ya, ya. Sebenarnya. Maka saya pun akan merespon ini. Kenapa kita mengawal ini dalam konteks sudah melindungi wali kota sebenarnya. Betul. Supaya jangan sampai di kemudian hari terkena kasus karena undang-undang ini dilanggar. Ya. Pasal 78 sampai 80 itu tentang ketentuan pelanggaran di 110. Ini maunya orang hukum yang bilang. Ada konsekuensi. Baik secara material 400 juta dan sanksi hukum. Dan ditekankan kepala daerah ditambah 1/3 dari hukum orang biasa kalau melanggar itu. Maka podcast ini Bang Red, Bang Sopyan, kita sendiri mengawal untuk mengawal jangan sampai Pak Wali ini nanti bisa terkena dampak gitu. Pidana itu. Karena itu seperti yang Bang Sopyan tadi katakan pada part 2 ini, bagaimana sebaiknya? Tentu kalau KAK sudah keluar, desain sudah keluar, alangkah baiknya misalkan desain ini dibuat ad hoc, ada tim sidang pelestarian. Diundang pakar untuk memberikan garansi perlindungan terhadap arsitek dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap Pak Wali. Itu upaya kita gitu loh. Jadi kita bukan hanya sekedar mau bicara tentang ini dan itu ini gitu loh. Kita ingin supaya dari sisi IAI dan Mas Boy sebagai senior di bidang pelestarian memproteksi dong para arsiteknya supaya melakukan, apalagi arsiteknya ini ketua e-commerce Indonesia yang harusnya konsen pada ini gitu loh. Saya dan kawan-kawan di koalisi melalui jejaringnya untuk memproteksi jangan sampai Pak Wali Kota ini nanti ke depan justru dia terjerat, dia melanggar undang-undang cagar budaya itu sendiri, melanggar undang-undang tata ruang, melanggar undang-undang lingkungan hidup. Karena tidak terpenuhi 20% di pusat kota RTH, malah dia korek dan malah dia merusak ekosistem daripada tengah kota ini gitu yang sudah sangat-sangat sering banjir sampai sekarang gitu. Bayangkan kalau ini dikorek lagi 5 meter ke bawah. Mau gimana daya serap pusat kota ini kan gitu ya. Maka jalan keluarnya pada part terakhir ini Bang Sopyan, apa yang mau atau apa sebaiknya yang harus kita lakukan? KAK sudah oke, udah keluar. Desain bahkan sudah, peletakan batu pertama sudah. Yuk, kita himbau melalui podcast ini, semoga Bang Red bisa sampai ini kepada wali kota. Bentuk segera tim ad hoc, tim sidang pelestarian. Supaya desain itu semacam dipertimbangkan, dilihat lagi oleh para ahlinya. Ahli bangunan, ahli engineering, ahli lanskap, ahli lingkungan gitu loh. Untuk memberikan pembobotan bahwa perencanaan ini sudah duduk ini, on the track nih. Jadi poin kita adalah bisa nggak Pak Wali melalui Kadis PKPR ini membentuk ini segera. Supaya perlindungan garansi terhadap desain dan pelaksanaan ini bisa nanti ke depan berjalan dengan baik. Karena undang-undang jasa konstruksi yang sekarang walaupun sudah ada undang-undang cipta kerja, Mas Boy nanti sampaikan ya, kegagalan itu ada 2 di sana dicantumkan.
kegagalan bangunan secara struktural dan lain-lain. Yang kedua, kegagalan fungsi. Bisa saja nanti ini sudah dikorek tetapi tidak berfungsi, gagal juga, ada sanksi loh. Kegagalan ada dua, kegagalan bangunan dan kegagalan fungsi. Karena itulah kita podcast untuk membantu Pak Wali. Ya, baik. Membantu Pak Wali dalam hal apa? Untuk memproteksi beliau loh. Ya kan? Supaya jangan nanti di kemudian hari malah ada gugatan-gugatan yang bisa dimunculkan dari masyarakat gitu. Saya kira itu. Bang Boy, closing statement Abang apa? Ya, pada dasarnya gini ya. Seringkali tindakan pemugaran atau perlindungan cagar budaya dan pengembangan itu menjadi seolah-olah berlawanan dari pembangunan. Pertumbuhan. Pembangunan dan pertumbuhan itu kan bersifat niscaya ya. Jadi kita harus punya daya ekonomi ya, kemudian daya peningkatan tingkat sosial. Kami paham betul. Karenanya dalam membuat keputusan kita juga menundukkan dari sisi pemerintah. Kalau saya jadi pemerintah, kira-kira apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Setelah pandemi, setelah kondisi keterpurukan yang kita berat sekali alami ini, kemudian ada perang dunia yang di negara tertentu ya di dunia, yang kemudian dampak-dampaknya itu bisa ke seluruh dunia. Dari posisi ini ya, tapi sebenarnya kan kalau kita mau cukup teliti dan bekerja keras, prosedurnya diikuti, sebenarnya tidak ada masalah. Nah tadi itu prosedurnya harus dilalui memang bekerja keras, tidak ada pilihan, pemerintah bekerja keras dalam waktu yang sangat pendek untuk mencari potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan tanpa harus tawanan dengan tadi ya kehilangan nilai cagar budaya. Potensitas. Nah, ini yang sebenarnya yang paling penting. Saya kira disampaikan tadi dengan Bang Mido betul. Ada keinginan untuk melawan keputusan pada dasarnya. Kita justru mendukung. Kami mendukung ya. Hanya saja pendekatannya itu harus argumennya harus dalam ya. Baru pengkajian itu dasar-dasar yang seperti disebut tadi ya. Heritage impact assessment. Heritage-nya di nomor 2 kan atau tidak. Jangan sampai itu hal keputusan yang kita sesali nantinya. Sudah terlanjur. Jadi kan sudah terlanjur itu tidak bisa kita ulang. Dan saya kira kita ini adalah kita 77 tahun. Kita memang belum 100 tahun ya. Cukup muda bagi sebuah bangsa. Hanya saja kita harus mulai concern loh, bahwa kita bukan memikirkan hari ini gitu. Kalau pejuang-pejuang kemerdekaan pada founding fathers dulu hanya memikirkan zaman mereka nggak akan melakukan tindakan yang repot sekali gitu ya. Mereka memikirkan kita tuh. Karena habis merdeka awal itu pasti kita nggak kekuatan ekonomi apa-apa, ditinggal Belanda ya, kemudian seluruh atribut dari yang menciptakan ekonomi waktu itu berhenti ya, kontribusi bagaimana membagi air untuk masyarakat, listrik berhenti semua. Nah pada posisi itu ekonomi kita pasti terpuruk. Kalau mereka memikirkan jasa kondisi mereka nggak mau repot-repot ini. Mereka memikirkan kita. Dalam posisi itu kita harus memikirkan masa depan. Bangsa ini mau kita bawa kemana? Kalau tidak punya keunggulan budaya, kita bukan kontinental loh, kita itu kepulauan. Dan sebenarnya kondisi fisiknya itu api ya. Hampir semua gunung berapi itu selalu banyak gempa bumi, longsor, ya, terus tsunami. Dan dalam posisi kebudayaan menjadi kekuatan kita. Kita kan lebih dari Singapura daripada negara lain yang sebenarnya sejarah kita lebih kaya, budaya juga lebih kaya. Itu harus kita lindungi. Kenapa? Di masa depan itu yang kita punya. Kalau kita tidak lakukan sekarang, apalagi kalau kita rusak sendiri ya. Kasihan generasi masa depan. Saya kira itu ya. Baik, Bang Miduk, closing statement-nya Bang. Ya, makasih Bang Sopyan. Closing statement dari kita, revitalisasi lapangan Merdeka Medan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wali, disampaikan oleh Kadis PKPR Kota Medan, dan juga sambutan Pak Gubernur pada saat peletakan batu pertama, kita mengatakan ini nampaknya seperti mengusuk, bahasa Medannya Bang Sopyan. Ya. Bukan mengurut. Bedakan itu mengusuk dengan mengurut. Ya. Bahasa Medan ini saya gunakan, bukan bahasa akademik gitu loh. Biar sama-sama kita mengerti. Ya. Kalau mengusuk, Bang Sopyan, itu dikusuk aja yang sakit. Kalau mengurut, itu kalau ada sesuatu yang split uratnya, didudukkannya lagi pada tempatnya.
Jadi upaya merevitalisasi ini harusnya mendudukkan kembali lapangan Merdeka ini yang harusnya statusnya sebagai cagar budaya dan fungsinya sebagai ruang terbuka publik. Itu closing statement kita. Ya, baik. Pak Wali, merevitalisasi lapangan Merdeka itu dan Pak Kadis dan Pak Gubernur itu adalah mengurut, bukan mengusuk. Terima kasih. Baik, Bang Miduk, Bang Boy, terima kasih banyak. Sahabat-sahabat hukum pidana, ya tadi sudah disampaikan panjang lebar ya oleh Bang Boy, Bang Miduk soal revitalisasi ini. Kemudian juga tadi sudah dikaitkan juga dengan Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi tadi juga sudah diingatkan wali kota agar revitalisasi ini bukan sekedar memindahkan dan proses negosiasi dengan kelompok-kelompok kapitalis yang awalnya membangun bisnis mereka di atas, lalu memindahkannya ke basement ya, supaya kesannya ya, lapangan Merdeka itu kembali ke fungsi cagar budaya. Padahal tidak sesederhana itu. Bang Boy tadi juga ada menegaskan. Kalau bosnya tajam nih. Ya, kalau misalnya mau dibuat basement itu harus dikaji ya dari berbagai aspek. Khawatirnya malah merusak tatanan, merusak lingkungan. Tadi juga udah diingatkan malah daya serap air di Medan itu malah makin parah dan bisa menimbulkan kebanjiran. Dan itu apakah ada fungsi sejarahnya atau tidak membuat basement di bawah itu. Nah, karena itu memang wali kota harus kembali lagi duduk ini dengan ahli-ahlinya ya. Apakah nanti mendudukkan kembali dengan ahli Ikatan Arsitek Indonesia khususnya dalam badan pelestariannya. Kemudian juga tadi perlu duduk kembali bersama ya dengan koalisi masyarakat sipil dan ahli-ahli sejarah. Tadi Bang Boy juga udah menyatakan ahli sejarah juga harus diundang untuk membahas ini agar memang rancangan dari lapangan Merdeka itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Cagar Budaya dan sesuai dengan fungsi sosial budayanya dan fungsi-fungsi lain sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Cagar Budaya. Saya pikir ini terima kasih. Bukan karena keinginan kita ya, tapi karena keinginan oleh undang-undang yang mengaturnya. Betul, Bang Miduk. Terima kasih Bang Miduk ya. Mudah-mudahan masih tahan di sana karena cuacanya sudah sangat panas ini ya jam lewat ya. Kembali kembali sehat-sehat Bang Boy. Bang Miduk. Selamat Bang Boy. Ya, sampai ketemu lagi pada sesi lapangan Merdeka berikutnya dan salam hukum pidana kepada sahabat-sahabat semuanya. Salam cagar budaya. Adalah The Espanadi yang melahirkan kisah Debor, pejabat atau transgresi yang akan berawas di putaran. Atau barangkali Sukuraidu yang menjadi lapangan di tengah kota, lapangan segala peristiwa, lapangan untuk lepas segala cinta bagi bangsa. Atau juga lapangan Merdeka yang menjadi pusat dan titik nol aktivitas segala kisah dan risalah. Apa kabar monumen Amyang? Apa kabar Gelisah? Apa kabar Merdeka?